berjaga-jaga. Saya pribadi alami yang seperti ini, saudara. Begitu kekhawatiran, ketakutan itu begitu menghantui saudaraku. Kadang saya berkata, Tuhan, tuntun aku Roh Kudus. Supaya apa? Supaya apa yang aku lihat, aku alami dengan panca inderaku tidak akan melebihi daripada iman kepercayaan kepada Engkau. Betul? Makanya firman hari ini coba keluarin. Orang benar hidup dengan iman, saudara. Saya jujur, saudaraku. Waktu Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Aku akan meninggalkan kamu pada waktunya. Dengan kata lain, setiap masalah apapun yang kita hadapi, jangan kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, saudaraku. Mari andalkan kemampuan daripada Tuhan. Saya kemarin contohnya 10 orang pengintai, saudaraku. Bagaimana mereka melihat keadaan mereka. Mereka baru keluar dari tanah Mesir. Mereka bukan prajurit, saudaraku. Tapi mereka melihat kekuatan mereka. Akhirnya apa, saudaraku? 10 orang pengintai ini, saudaraku. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Mereka sombong, mereka congkak, mereka tinggi hati, saudaraku. Akhirnya apa, saudaraku? 10 orang ini tetap mati di padang gurun, saudara. Tapi Yosua dan Kaleb, bagaimana dia rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tidak melihat kekuatan dari mereka. Dia melihat janji Tuhan. Dia melihat Allah yang dia sembah. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya, saudara. Dan 10 orang itu mereka kuati dengan keluarga mereka. Amin. Keluarga kita bukan suatu beban. Tapi kekhawatiran akan keluarga kita, itulah yang menjadi beban, saudara. Amin. 2 orang, Kaleb dan Yosua, dia tidak khawatir dengan keluarganya. Akhirnya 2 orang ini masuk dalam tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, saudaraku. Kenapa? Karena dia rendah hati. Dia tahu kekuatan Tuhan yang ada dalam diri dia. Begitu juga dengan Daud, saudaraku. Ada amin? Nah, sekarang saudaraku, orang benar hidup dengan iman. Bukan Anda. Pak bagus saya berkata Tuhan. Kadangkala apa yang saya lihat, saudara, apa yang saya rasakan, saya alami, itu melebihi daripada iman saya, saudara. Jujur, saudara. Makanya berapa minggu yang saya percaya, ketidakpercayaan itu meniadakan iman, saudara. Begitu kita goyah, saudara. Sampai saya teriak, saudaraku, kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu. Makanya serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita hari-hari ini, saudara. Mari andalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Karena ada suatu kepastian. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Orang benar hidup dengan iman. Yang pertama, saudaraku, saya mau meyakinkan Anda dan saya bahwa Anda dan saya, kita adalah orang benar, saudara. Ada amin? Nah, saya dulu punya paradigma yang lain, saudaraku. Ya, sebelum kami sama Pak Bagus mengenal kasih karunia, saudaraku. Saya berusaha melihat apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya perbuat, saudaraku. Amin. Saya berusaha untuk bagaimana hidup kudus, saudara. Bagaimana berusaha untuk berbuat baik, saudaraku. Mulai memikirkan, melakukan tingkah laku seperti apa, mengandalkan kekuatan daripada kita, saudaraku. Berkali-kali, saudaraku. Dan saya sampai teriak. Di gereja saya loncat-loncat, tapi saya mengalami kehidupan kekalahan. Kekristenan kok begitu berat, saudaraku. Amin. Kalau Anda tidak berbuat baik, kalau Anda tidak melayani Tuhan, Tuhan enggak mengasihi Anda. Ketaatan adalah fokus kita supaya kita mendapat berkat Tuhan. Ketaatan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata ketaatan itu adalah buah, saudara, bukan akar, saudaraku. Akarnya kalau kita pandang ke Yesus, saudaraku. Kalau kita tahu dia begitu mengasihi saya, Anda dan saya, enggak mungkin kita enggak taat, saudara. Saya berusaha introspeksi membuat saya stres, saudara. Begitu berat orang percaya, saudara. Kalau kita tidak berbuat baik menjaga keselamatan kita akan hilang. Ada amin. Ternyata saya mengerti dan memahami bahwa saya orang benar. Saya orang benar bukan perbuatan saya,
Bukan apa yang saya pikirkan, apa saya lakukan untuk hidup kudus berbuat baik. Tidak saudara. Saya orang benar, ini benar-benar anugerah, pemberian daripada Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya mengerti dan menyadari saudara. Saya mulai hidup saudaraku, melihat saya orang benar apa kata firman. Sehingga puji Tuhan, kita dibebaskan, kita mengalami suatu kemenangan. Ternyata kekristenan sangat-sangat luar biasa. Ini firmannya, ayatnya saudara. Alkitab saya di mana ya? Oh ini. Sorry. Dua Korintus 5 ayat 21. Nah saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia menjadi seperti Anda dan saya terlebih dahulu saudara, agar kita menjadi seperti dia. Dia mengambil dosa kita, memberi kebenarannya kepada Anda dan saya. Ini bukan kita untuk hidup kudus saudara, atau berbuat baik. Tidak, ini benar-benar anugerah, pemberian daripada dia, kebenaran itu diberikan kepada Anda dan saya. Ada amin? Nah hari ini saudaraku, saya mau kasihkan kepada Anda saya, jangan ragukan bahwa Anda dan saya, kita adalah orang-orang benar. Ada amin? Kita benar, kita jadi benar bukan perbuatan kita, bukan apa yang kita lakukan, hidup kudus, berbuat baik dan sebagainya. Ini mutlak. Dia menjadikan Anda dan saya orang benar. Untuk itu saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat lagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus Anda dan saya. Ada amin? Jadi kebenaran yang sesungguhnya dalam kehidupan Anda dan saya, yaitu Yesus itu sendiri saudara. Enggak ada yang lain. Nah ketika Anda dan saya kita lahir baru saudaraku ya, Efesus 4 ayat 24. Saya coba menjelaskan ini saudara. Kenapa? Supaya Anda dan saya jangan ragu bahwa Anda dan saya kita orang benar. Maka kita hidup di dalam kebenaran itu saudara. Hidup di dalam iman hanya kepada dia saudara. Dan mengenakan manusia baru ketika kita lahir baru saudaraku. Yang telah kita menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya saudara. Amin. Ayat selanjutnya berkata bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mungkin Anda bingung saudaraku. Seperti saya dulu bingung saudaraku. Saya pikir kesempurnaan saya di dalam Tuhan dengan apa yang saya lakukan untuk mendapatkan saudaraku. Amin. Tapi ternyata saudaraku, Anda dan saya benar itu di dalam roh kita saudara ketika kita lahir baru. Mungkin kita hari ini melihat masih emosi kita meledak-meledak saudaraku ya. Mungkin kita hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki saudaraku. Amin. Kita mulai stres. Kalau begitu di mana ya saya jadi benarnya saya di mana? Saya tingkah laku perbuatan saya apa yang kita belum seperti Yesus saudaraku. Ini membuat kita bingung. Akhirnya apa? Kita berkata bahwa Alkitab ini susah untuk kita mengerti. Saudara. Ada amin. Ingat, kita orang benar bukan dari pikiran, perasaan atau perbuatan kita, tapi di dalam roh. Saudara. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Anda dan saya, kita mulai melihat siapa kita di dalam roh. Bagaimana?
Yaitu lewat kebenaran daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman ini adalah Allah, firman ini adalah perkataan-perkataan roh. Ada amin? Nah, Yesus ketika berbicara kepada murid-muridnya sebenarnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan memberi hidup yang kekal dan akan membangkitnya pada akhir zaman. Yang murid-muridnya langsung begini, dia kan anak Yusuf tukang kayu, betul nggak saudara? Dan mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan katakan apa? Perkataanku, perkataan dari roh. Nah, Anda dan saya, kita mulai melihat pribadi kita apa kata firman. Karena firman ini perkataan roh, saudaraku. Amin. Berkali-kali Pak Bagus kita sering katakan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan apapun, saudara. Hidup ada dan ditentukan oleh apa? Oleh firman daripada Allah. Ada amin? Dua Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Firman Allah adalah cermin rohani. Ketika kita melihat ke dalamnya, saudaraku, kita melihat siapa diri kita di dalam roh. Ini agak bingung sebagai orang percaya. Saudara. Saya dulu waktu sebelum mengenal firman kebenaran, saudaraku, sama. Kita ke gereja, melayani, kasih persembahan segala sesuatu. Kayaknya yang ditanamin tuh bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan dari Tuhan. Saudara. Kita gak kenal daging, gak kenal roh, saudara. Tapi hari ini ketika kita mengenal firman Tuhan, daging itu tidak ada guna apa-apa, tapi roh yang memberi kehidupan. Jadi Anda dan saya, kita mesti mengerti, memahami siapa kita di dalam roh. Siapa kita dalam roh adalah di dalam Alkitab, saudara. Ada amin? Paulus berkata seperti ini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kujalani hari-hari di dalam daging, hidup percaya karena dia mati dan mengasihi aku. Dia kata hidup iman daripada Yesus. Iman Yesus ada di mana? Ada di dalam Alkitab, saudara. Ada amin? Nah, kalau dicerita itu panjang sekali, saudara. Iman yang Alkitabiah, saudara. Iman yang percaya kepada apa yang telah Yesus kerjakan, yang disediakan lewat kasih karunia-Nya yang Anda terima melalui iman. Saudara. Jadi iman yaitu pikiran positif Anda dan saya atas apa yang telah Allah sediakan lewat kasih karunia-Nya. Iman kita tidak akan pernah untuk menggerakkan Tuhan, saudara. Kita perkatakan firman, oleh bilu-bilunya aku sudah disembuhkan. Apakah Tuhan begini? Oh, kalau begitu aku mesti mati dulu, aku dicambuk dulu untuk memberi kamu kesembuhan. No. Kesembuhan sudah disiapkan ketika Yesus dicambuk, saudaraku. Ketika kita berkata bilu-bilu Yesus menyembuhkan saya, iman kita mulai bangkit untuk menjangkau, mengambil dan menerima kesembuhan yang Allah sediakan bagi Anda dan saya. Jadi iman adalah suatu jembatan. Bagaimana apa yang telah Allah sediakan di dalam roh itu termanifestasi dalam fisik kita, saudara. Dari hari ini kita bukan berjuang untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, saudara. Karena sebagai Allah dia telah bergerak, dia telah menyediakan segala apapun dalam kehidupan Anda. Tapi itu ada di dalam roh. Tapi bagaimana iman jembatan kita untuk menjangkau, mengambil dan menerima apa yang telah Allah sediakan itu termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya pribadi. Amin. Masalahnya hari ini gereja kita tidak tahu apa yang sudah kita miliki, bagaimana cara mempergunakannya. Hanya itu, saudaraku. Betul? Kalau kita baca Alkitab, lihat, wah,
Saya lupa ayatnya. Segala sesuatu adalah milikmu. Jangan membanggakan manusia. Hari-hari ini banyak orang membanggakan, mendewakan orang, saudaraku. Apalagi orangnya kalau punya power dengan finansial yang kuat, saudaraku. Apa yang diomongnya itu benar. Betul? Roma 5 ayat 17. Beberapa tahun yang lalu saya dapat ini, saya favorit, saudara. Tiba-tiba mengalami krisis COVID, saudaraku. Wah, ini membuat saya sangat luar biasa, saudara. Tapi hari ini firman ini saya taruh dalam hati saya, saudara. I minum saya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Bukankah Anda dan saya kita sudah menerima kasih karunia anugerah kebenaran yang bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dengan kata lain, saudaraku, Bapa di surga, Dia mau Anda dan saya hidup dan berkuasa melalui anaknya Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Mungkin kita baca ayat ini, saudara, kita bingung. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini, saudara. Melalui Dia, Allah melimpahkannya kepada begitu banyak orang dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbalik kembali kepada Allah. Mereka akan hidup berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Ayat ini tidak berkata bahwa Anda dan saya berkuasa atau memerintah ketika kita mati kita di dalam surga. Tidak, saudara. Ayat ini tidak berkata bahwa kita akan memerintah, hidup dan berkuasa. Nanti ada kehidupan yang lain atau nanti enggak. Jelas dia berkata bahwa Anda hari ini hidup dan berkuasa oleh apa? Oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, mestinya, saudara, mestinya kehidupan di dunia ini, saudaraku, itu tidak bisa menguasai Anda dan saya. Nggak berani bilang amin, saudara. Amin. Mestinya kehidupan, ini saya ulangi lagi, itu tidak berkuasa untuk apa? Untuk menguasai kehidupan Anda dan saya. Mestinya Anda dan saya, kitalah orang-orang yang mengatur kehidupan ini, saudara. Kalau mau cerita panjang sekali, saudaraku. Ada amin? Ada amin? Jadi Bapa punya kerinduan Anda dan saya untuk kita hidup dan memerintah di dalam kehidupan ini melalui kuasa anaknya Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Wah, saya harap biar Roh Kudus menjabarkan agar kita bisa mengerti firman Tuhan ini dan kita, wow. Bukan iman yang apa kita lakukan, saudaraku. Amin. Ada orang berkata, saya mesti berbuat baik, saya mesti ke gereja, saya mesti bayar perpuluhan, saya mesti hidup kudus. Kalau tidak, saya tidak dikasihi Tuhan, saya tidak disayangin Tuhan, saya tidak layak di hadapan Tuhan dan saya akan kehilangan keselamatan. Kalau iman yang seperti ini, saudaraku, ya, iman yang mengandalkan kekuatan Anda dan saya,
Kami di gereja ini tidak pernah mengajarkan iman yang seperti ini. Iman yang alkitabiah, iman yang mengandalkan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Yang disediakan lewat kasih karunia yang Anda dan saya terima melalui iman. Kalau hari ini saya bisa mengasihi karena Allah sudah mengasihi saya. Ada amin? Berkali-kali kami ulangin firman ini saudara. Kenapa? Kelihatannya sepele tapi ini tentang hidup dan mati saudara. Dulu saya begitu berusaha untuk taat saudaraku. Sampai ketika kami lagi di mall, lagi makan-makan, lagi jalan dengan anak-anak. Ketika gereja ada acara saudaraku, saya tidak pernah tidak hadir. Saya katakan kepada anak saya, ayo cepat. Papa ada janji untuk kunjungan orang, untuk melayani ini, untuk pelepasan segala sesuatu. Sampai anak saya, istri saya berkata, Papa baik kepada orang lain, tapi kepada kami jahat, marah-marah terus. Kenapa saya berprinsip ketika saya tidak taat, maka Tuhan tidak mengasihi saya. Saya takut. Saya kira Tuhan itu, Bapa itu seperti ini. Hei Kong, kalau kamu tidak benar, sono pergi dulu. Lihat perbuatan kamu. Bapa di surga tidak seperti itu saudaraku. Kita lebih berfokus kepada dosa. Semakin kita berfokus kepada dosa, apa yang kita lakukan, saya sampai guling-guling. Tuhan, kenapa aku lakukan hal yang sama? Kenapa aku jatuh dalam lubang yang sama? Padahal aku ini pelayanmu, aku hambamu, aku taat kepada engkau. Tapi ketika saya melihat kasih Tuhan, ketika saya menanya kepada Tuhan, bukan dengan apa yang saya lakukan, saya mulai mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saya, saudara. Kekristenan bukan suatu beban. Ternyata kalau saya bisa memberi, itu karena saya sudah menerima. Bapa itu begitu baik, saudaraku. Amin. Kalau saya bersama sesuatu yang perbuatan baik, bukankah dia begitu baik, saudaraku. Kepada saya, Anda dan semuanya, saudara. Dalam segala hal, saudaraku. Ada kepastian dia menyertai Anda dan saya. Ketika di dalam kesulitan, di dalam masalah, kita mempunyai damai sejahtera. Kenapa? Ada suatu kepastian bahwa dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia selalu ada. Suatu saat saya berkata seperti ini, Tuhan ada kalanya kau tinggalkan aku supaya aku sendiri. Hari ini saya tahu Bapa tidak punya sedikit pun perasaan di meninggalkan Anda dan saya, saudara. Apapun keadaan Anda hari ini, dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Sekali-sekali aku tidak pernah membiarkan Anda. Itu firman Tuhan, saudara. Saya ngerti hari menyadari ini. Ketika dalam keadaan sesulit apapun, bahwa Bapa selalu ada. Dia menopang saya, dia meneguhkan dia, menguatkan saya, saudara. Ada amin? Itulah dia. Hidup di dalam iman kepada Tuhan lewat firman-Nya, saudara. Efesus 1 ayat 3. Banyak sekali dalam firman. Kalau Anda baca di Roma mengenai pembenaran saudara, itu jelas sekali. Baca Roma 8 saudara. Itu sudah mencakup semua Injil kasih karunia saudara. Amin. Ini saya ambil di Efesus saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, dalam Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga saudara. Dulu saya baca firman ini seperti angin lalu. Loh, apa sih artinya firman ini, saudaraku? Ternyata, saudaraku, apapun yang Anda butuhkan, saudaraku, dalam kehidupan Anda dan saya, saudaraku, itu telah Allah sediakan. Tapi itu adanya di dalam roh, saudaraku. Apapun yang Anda butuh, Anda perlukan, saudara. Itu ada di dalam roh, saudara. Ini suatu pemahaman sangat luar biasa, saudara. Bagaimana apa yang ada di dalam roh itu, saudaraku, yang saya katakan ini menarik, mengambil dan menerima. Sehingga termanifestasi dalam kehidupan secara fisik, saudara. Ada amin? Ini bukan tergantung daripada Tuhan, tapi Anda dan saya. Saya tanya Tuhan yang paling berbahaya, kenapa?
Kenapa Tuhan tidak mengendalikan kehendak bebas kami? Anda dan saya dikasih kehendak bebas. Ini berbahaya, saudaraku. Saya katakan, kenapa Tuhan? Nah, itulah saudaraku. Anda dan saya hari ini yang menentukan kehidupan Kristus termanifestasi kehidupan Anda atau tidak, saudara. Saya pernah coba untuk lari daripada Tuhan, tapi bersyukur tidak lama, saudara. Kenapa? Ketika istri saya berkata seperti ini, kamu jahat, kamu tuh lebih baik daripada orang lain, saudara. Orang lain kamu, tapi sama kami keluarga kamu jahat. Saya unjuk rasa, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau melayani Tuhan lagi. Aku nggak mau pelayan lagi, saudara. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan, saudara. Saya bersyukur sekali, saudara. Amin. Kalau nggak salah cuma beberapa hari, saudara. Beberapa hari, untung, saudara. Enggak 40 hari, 40 malam, saudara. Tuhan kasih duka yang sangat dalam, saudara. Amin. Dan saya kembali lagi dalam saya ikut Tuhan, saudara. Berkali-kali, saudaraku, saya untuk meninggalkan pelayanan, saudara. Tapi bersyukur hari ini karena kasih karunia anugerah kemurahan, saudara. Dia selalu ada, saya dan saya, Anda dan saya, saudara. Amin. Nah, segala sesuatu yang Anda butuhkan itu telah Allah sediakan. Makanya Pak Bagus sering mengajar mengenai keselamatan saudaraku. Itu apapun, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, berkat, kesehatan, kesembuhan, dan segala sesuatu apapun yang Anda butuhkan itu disiapin di dalam saudara. Ketika dia mati, saudaraku, dia dikubur, dia pergi ke surga, dia membawa apa yang ada di dunia ini ke surga. Tapi ketika dia bangkit, dia turun ke dunia, dia bawa surga, saudara. Turun ke muka bumi ini dan tinggal dalam begitu Anda dan saya. Wow! Banyak kita tidak mengerti, menyadari hal ini, saudara. Dan hari ini kita lihat memasuki tahun 2024 dan seterusnya, saudaraku. Sadar dan berjaga-jaga. Jadi orang benar, maka kita akan hidup dengan iman orang benar, saudara. Ada amin? Kalau Anda dan saya merasa bahwa kita orang benar, kita akan bersikap, bertingkah laku seperti orang benar, saudara. Ada amin? Enggak mungkin Anda sebagai bangsawan surgawi kita hidup seperti gembel. Enggak mungkin, saudara. Betapa bodohnya Anda dan saya. Saya enggak mau, saudara. Ada amin? Bukan berarti kita udah kudus, kita sempurna. Tidak, saudaraku. Tapi roh Allah yang ada di dalam diri kita, benih ilahi, itu yang memampukan Anda dan saya untuk apa? Untuk tidak masuk dalam hubungan yang namanya dosa, saudara. Anda baca Roma, saudara. Roma 5, Roma 6. Itu sangat-sangat memberkati saya. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Ada amin? Nah, dan yang seterusnya, saudaraku. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya udah jelaskan tadi, saudara. Nah, sekarang saudara, yang timbul pertanyaan seperti saya gumulkan begitu juga Anda. Kita sama Bapa di surga, boleh nggak, saudara? Kita sharing, kita sayang, saudara. Saya jujur, saya bilang sama Tuhan, saya mengerti segala sesuatu apa yang Tuhan siapkan lewat roh, saudara. Kadang-kadang saya sebagai orang percaya, saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan, saudara, dengan kehidupan yang kita jalani, yang kita hadapi, tidak sinkron. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Tidak sinkron, saudara. Ada kalanya bertolak belakang, saudara. Saya bilang, Tuhan, kadang yang paling tersulit dalam kehidupan saya pribadi, untuk apa? Untuk mempercayakan firman-Mu. Kenapa? Karena apa yang saya lihat, keadaan yang saya hadapi hari ini, tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam firman-Mu. Betul nggak, saudara? Melebihi dari apa yang kita alami hari ini. Tadi Pak Hasan bilang, walaupun bumi bergoncang,
Matahari tidak bersinar lagi. Lukas katakan seperti ini. Walaupun apa? Nih, saya catat Lukas ini. Lukas 12 ya. Ayat 33. Salah, bukan Lukas 12. 17 kalau salah ya. Walaupun langit bumi berlalu, tetapi Tuhan katakan firman-Ku. Nah, biar bumi akan berlalu, firman Tuhan, biar langit bumi berlalu, tapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Dikatakan walaupun matahari ini saudaraku, dia berhenti untuk menyinari dan memberi kehidupan kepada semua makhluk hidup di dunia ini. Tuhan katakan firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pak Hasan tadi kata firman-Nya tidak pernah berubah, akan mengerjakan di mana kita perintahkan saudara. Amin. Dan satu lagi saudaraku, Yeremia 1 ayat 12. Bapa, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Dia siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Kapan saudara? Kapan? Ketika ada orang yang mempercayainya saudara. Ketika ada orang yang mempercayainya. Markus 9:23. Yang terakhir saudara ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah firman Tuhan ini saudaraku, siang hari ini, saya nggak tahu apa yang Anda dan saya kita alami saudaraku. Mungkin hari ini kita tidak mampu untuk berpikir bagaimana cita-cita atau pengharapan ke depan. Ya, seolah-olah semuanya jalan buntu saudara. Tanah Abang sepi, ya, pembelian, daya beli menurun saudara. Perang di mana-mana, tahun politik. Mungkin juga ada yang terlibat dengan pinjol, pinjaman online. Hentikan jauh, hindari saudara. Ya. Jangan coba-coba kita lari ke situ saudara. Itu suatu jarak. Sehingga begitu batu-batu itu menutup iman kita saudara. Seperti Abraham ketika dia bilang, dia bilang, aduh nanti aku mati, hartaku semuanya buat ponakannya saudara, Abu Nazar saudara. Aduh bagaimana janji Tuhan, amin. Dia lihat masalah dia sampai bongkok saudara. Tapi Tuhan, malaikat Allah tarik Abraham keluar. Abraham, sini, kamu lihat. Abraham ketika begini, kamu lihat sebagaimana bintang di langit, itulah keturunanmu saudara. Jangan berfokus apa masalah yang Anda hadapi hari-hari sudah. Saya alami sudah 2 bulan ini. Makanya saya bisa sampaikan firman Tuhan ini saudara. Saya ada pekerjaan saya saudara. Secara daging, secara mata, secara kasat yang saya alami. Saya nggak bisa lewati dalam pekerjaan saya bulan 11, bulan 12 saudara. Karena ada ratusan juta yang mesti saya tombok saudara. Saya mesti nombok ganti giro yang orang kasih saya saudara. Karena dia bermasalah belum bisa cair uangnya. Tapi dia akan bayar mungkin lama saudaraku. Dan giro-giro yang saya sudah buka. Dan gaji yang lagi berjalan hari ini saudaraku. Sangat luar biasa. Dan saya mulai berpikir. Satu-satunya saya punya BPKB mobil saudara. Dan saya coba anak-anak bilang, Pak jangan nambah utang lagi. Habis bagaimana? Papa mau gaji karyawan, mau nombokin uang di bank,
giro segala macam, saudara. Saya mulai ke BCA Finance, Cabang Niaga, tapi tidak ada satupun bank yang mau BPKB saya, saudara. Kenapa? Karena itu mobil Cina, saudara. Amin. Dan saya dikuatkan satu orang hamba Tuhan. Saya baca satu buku, dia bilang seperti ini. Dia mengalami kesulitan. Dia bukan pengusaha, bukan pekerja, betul full time seperti Pak Bagus. Saudara. Dalam keuangan dia sering puasa bukan karena gereja, karena memang betul nggak ada uang, saudara. Dia hanya mengandalkan khotbah kemana-mana, saudara. Dan gereja gembalanya tahu, dan gembalanya panggil dia. Dibilang, saya panggil John, nanti gereja akan bantu kamu tiap bulan. Dan istri kamu nanti akan kerja sebagai penyiar radio, saudara. Dia akan dapat penghasilan, saudara. Tapi malamnya ketika dia berdoa, Tuhan jelas bicara kepada dia. John, besok pagi gembala kamu akan menolak kamu dan istri kamu tidak dikerjakan. Kenapa Tuhan? Saya lihat kamu hari-hari ini mulai pengharapan kamu kepada gembala. Oh, hari-hari ini kamu mengandalkan BPKB kamu ya. Seolah-olah ditutup, saudaraku. Amin. Tapi ini hari tanggal 31, saudara. I setting, saudara. Amin. Saya coba hubungi bos saya. Saya bilang saya mengalami gini-gini supaya saya tenang. Tagihan saya belum keluar. Mungkin berapa bulan lagi. Bisa bantu gua enggak? Potong aja 3 juta. Kasih 100 juta, potong 3 juta, 3%, saudara. Amin. Dibilang, Kong, orang Buddha, bukan masalah uangnya, bukan 3 jutanya ya. Ya nggak apa-apa sih, kita dagang nggak ada masalah. Dan dia transfer, saudara. Nggak kenain bunga, saudara. Satu orang dipotong 1.100.000, nggak ada masalah. Amin. Kemarin bulan ini saya mesti keluar uang 24 jutaan, saudara. Berapa hari yang lalu nggak ada pemasukan, saudara. Bukan nggak pemasukan, gironya belum cair, belum waktunya. Amin. Saya tidak ngomong sama adik saya telepon. Dia bilang, Kong, saya akhir tahun hitung, saya punya dana 30 juta. Lu mau pakai nggak? Saya bilang, mau dong. Kaget. Dan hari ini saya bisa loncat-loncat. Kenapa? Karena bank saya udah setor ke bank saya sudah untuk akhir bulan. Nanti saya bisa happy, bahkan batas saya udah beli kepiting 8 kilo, saudara. Tapi bukan untuk saya sama keluarga mau kumpul-kumpul, saudara. Amin. Saya bisa bersosok. Saya katakan di sini, saudara. Kadang-kadang Tuhan tutup semuanya, saudaraku. Untuk apa Tuhan berkata sekarang kamu mulai berharap dengan apa yang kamu miliki, bukan siapa yang kamu miliki. Aduh, haleluya. Tapi ada kalau mau BPKB saya silakan. Saudaraku, saya imbau jangan beli mobil cinta. Kalau untuk pakai nggak ada masalah, saudaraku. Saya baru tahu hari ini, saudara. Ternyata nggak mau bank cabang niaga, BCA apa lagi, niaga, berapa pun nggak mau, saudaraku. Pak, kami belum pernah menerima kabel Cina, saudaraku. Amin. Tapi nggak apa-apa. Tapi Dia yang tidak pernah meninggalkan ada dan saya hari ini. Amin. Kemarin kita Natal, Dia sanggup. Kalau Anda hari ini melecehkan Tuhan, kalau kita bilang Dia tidak sanggup, saudara. Yesus sanggup melakukan perkara yang kecil, tidak perkara yang besar, saudara. Kemarin saya udah mampir, saudara, mau beli pisang, saudara. Tiba-tiba, nggak jadi deh. Saya beli jambu biji. Semalam adik saya kasih saya pisang 2 tandan, saudara. Hal yang kecil seperti ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara, saudaraku. Saya tidak pernah katakan ini kebetulan, tidak. Semuanya itu karena Tuhan, saudaraku. Bayangin kalau saya beli 1 tandan, 2 tandan, siapa yang makan begitu banyak, saudaraku. Amin. Dan anak saya pulang, Pak, bawa pisang. Pisang. Tadi Papa mau beli pisang. Hal yang kecil Tuhan beri, apalagi hal yang besar. Jangan sedikit pun kita ragu bahwa Dia benci kita atau tidak mengasihi dan menyayangi kita. Dia tidak benci. Jangan, saudaraku. Bukan karena perbuatan kita, tingkah laku kita Dia mengasihi Anda dan saya. Tidak, saudaraku. Amin.
Perbuatan Anda baik tidak baik itu tidak menentukan kasihnya, saudara. Maka saya katakan jelas, jangan baca Alkitab untuk mendapatkan kasih Tuhan, saudaraku. Kenapa? Anda tidak baca Alkitab juga kasihnya tidak sedikit pun berkurang. Tapi masalah kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak tahu bahwa di dalam roh Dia menyediakan segalanya. Dia mengasihi Anda dan saya, betapa bodohnya Anda dan saya. Kita kalau tidak baca firman, karena Dia adalah firman itu sendiri, saudara. Bukan kasihnya berkurang, kasih kita kepada Dia berkurang. Seperti bangsa Israel, Allah membenci kami. Padahal Tuhan begitu baik. Tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan. Musa membelah laut, saudaraku. Segala hal yang mujizat Tuhan lakukan kepada mereka. Tapi mereka berkata bahwa Tuhan jahat dan membenci kami. Kalau kita punya prinsip berpikiran bahwa Tuhan membenci kita, sebaik apapun Tuhan lakukan kepada Anda dan saya, kita berkata bahwa Dia tidak baik, saudara. Untuk itu kita baca firman, kita tahu, saudara. Saya katakan hal seperti ini. Begitu juga kekudusan, saudara. Hari ini kalau Anda hidup kudus, kasihnya nggak bertambah. Dan sebaliknya. Tapi ketika Anda tidak hidup kudus, amin, dosa membuat hati kita menjadi keras, saudara. Untuk kita menjauh daripada Dia. Rugi siapa, saudara? Saya alami tadi saya ceritakan. Rugi kita, saudaraku. Dia tetap mengasihi Anda. Kasihnya nggak pernah berkurang. Ada amin. Itulah kabar baiknya, saudara. Hari ini yakinkan yang pertama bahwa Anda dan kita adalah orang benar. Kita hidup di dalam iman anak Allah. Dan kita akan melihat kemuliaan semakin besar akan dinyatakan kepada Anda dan saya. Ada amin. Tuhan berkati saudara. Udah jam berapa ya, Tel? Oh, setengah 12. Ayo kita tutup dalam doa. Kita pakai berdiri, saudara. Kita kayaknya mau nyanyi lagi tapi gak usah. Ya, terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena firman mengencourage kami, Tuhan. Menyandarkan kami, mengingat kami bahwa kami adalah orang-orang benar. Bahwa kami benar bukan apa yang kami lakukan. Kami benar bukan karena kami hidup kudus atau berbuat baik. Tapi kami benar betul-betul Tuhan. Kalau Tuhan itu menjadi seperti kami terlebih dahulu. Agar kami bisa menjadi seperti Tuhan. Dan Tuhan mengambil dosa kami, pemberontakan kami. Dan memberi kebenaran daripada Tuhan. Dalam kehidupan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jadi kami menyadari kebenaran kami hari ini. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Maka kami hidup di dalam iman daripada Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami menyadari untuk apapun yang terjadi, tahun apapun Tuhan, kami hidup bukan ditentukan oleh keadaan. Kami hidup ditentukan oleh iman daripada Yesus di dalam kehidupan kami. Untuk itu ketika kami membaca firman, ketika kami mempelajari firman, kami percaya bahwa Roh Kudus ada. Dan menyingkapkan, membuka mata iman kami, mata rohani kami ada terbuka Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kami sebagai orang percaya Tuhan. Dan betapa kuat kuasanya yang tinggal dalam kehidupan kami. Wow. Sehingga kamilah orang-orang yang mengatur kehidupan ini. Bukan sebaliknya Tuhan. Materikan firman-Mu. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami anak-anak di tempat ini. Mulai menjabarkan kepada firman Tuhan ini. Memberi kami pengertian, lepas pengertian. Sehingga kami bisa mengenal Allah secara benar. Dan kami bisa mengerti apa yang kami miliki. Dan bagaimana kami mempergunakan. Kami akan temukan hukum-hukum iman lewat firman Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat firman Tuhan. Roh Kudus selalu membantu kami. Menolong kami. Menguat dan menunggukan kami. Untuk kami berjalan dalam iman. Dan bertumbuh di dalam kasih daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Keluarga demi keluarga, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami berhenti untuk berharap mempunyai cita-cita Tuhan.
sehingga menutup mata iman kami. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, itu dengan kemurahan Tuhan terbuka. Dan kami melihat suatu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Suatu rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami akan bangkit, kami akan meraih. Karena kami tahu hari-hari ini terang Tuhan terbit atas kami. Dan kami ada orang-orang yang mau kemuliaan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengasihi anak-anak kami. Tapi kami percaya Bapa lebih mengasihi anak-anak kami daripada kami mengasihi mereka. Itu kami serahkan hidup anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Cucu-cucu dan seluruh kehidupan kami. Kami peduli dengan usaha yang Bapak percayakan kepada kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Bapak lebih peduli dari kami peduli dengan usaha kami Bapak. Dan Tuhan pakai usaha, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami angkat tangan kami arahkan hati kami. Kasih karunia demi kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Datangnya Bapa dari surga melalui anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan yang madin Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami. Mulai dari siang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita yang hidup di dalam anugerah kasih berkat dan penyertaan Tuhan sempurna. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.